dengan NIM L13123113. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu kebijakan kehutanan di mana saya mengambil hutan desa di Namo yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Namo di Kecamatan Kulawi. Langsung saja masuk pada latar belakang. Latar belakang kebijakan perhutanan sosial di Kabupaten Sigi didorong oleh konflik tenurial menahun, di mana masyarakat adat sering dianggap sebagai peramba karena mengelola lahan di dalam kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Lorelindo. Secara ekologis, Sigi memiliki topografi incuram yang sangat rawan akan banjir dan longsor, sehingga diperlukan skema perlindungan hutan yang melibatkan warga secara langsung sebagai penjaga hulu melalui visi Sigi Hijau. Secara ekonomi, ketergantungan masyarakat pada hasil hutan namun tanpa legalitas menyebabkan angka kemiskinan yang tetap tinggi dan praktek pertanian tidak berkelanjutan. Untuk itu, perhutanan sosial hadir sebagai solusi untuk memberikan akses legal selama 35 tahun, mengubah pola pikir masyarakat dari eksploitasi kayu ke pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Dalam hal ini seperti kopi organik. Dengan demikian, kebijakan ini mengintegrasikan resolusi konflik agraria, mitigasi bencana berbasis vegetasi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal. Adapun rumusan masalah yang saya bawakan pada kali ini yaitu yang pertama, bagaimana aturan perkembangan kebijakan perhutanan sosial di Kabupaten Sigi. Apa saja manfaat ekologi dan ekonomi yang dihasilkan dari program tersebut? Apa ancaman terhadap keberlanjutan program ini? Aturan dan kebijakan. Program ini berlandaskan pada hierarki regulasi sebagai berikut. Yang pertama, nasional, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Selanjutnya, izin spesifik. Surat Keputusan SK Menteri LHK Nomor SK 4463 Tahun 2018 tentang pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Lembaga Pengelolaan Hutan Desa di Namo. Yang ketiga, lokal, Peraturan Daerah Sigi Nomor 4 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten Sigi Hijau. Adapun sejarah perkembangan program ini sendiri, yang pertama di tahun 2000-an, masyarakat Desa Namo secara tradisional sudah menggarap lahan di perbatasan hutan lindung, namun sering dianggap ilegal atau peramba. Dan pada tahun 2015 sampai 2017, masa sosialisasi dan pengusulan pendampingan dilakukan oleh NGO seperti ROA dan KKI Warsi bersama Dinas Kehutanan Provinsi. Di tahun 2018, terbitlah SK resmi dari KLHK yang memberikan legalitas hukum bagi warga untuk mengelola kawasan hutan lindung. Dan di tahun 2019 sampai sekarang, transformasi dari sekedar pengumpulan hasil hutan menjadi unit usaha terpadu KUPS Kopi Namo. Adapun nilai investasi yang digunakan, investasi dalam perhutanan sosial di Sigi tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga hibah program. Yang pertama, dana desa dialokasikan sekitar 50 juta sampai 100 juta per tahun untuk operasional LPHD. Yang kedua, bantuan pemerintah Bank Pesona. Stimulus dari KLHK sebesar 50 juta rupiah untuk alat pasca panen kopi. Dan yang ketiga, investasi sosial, pendampingan teknis dari lembaga donor seperti MCA Indonesia atau GIS yang nilainya mencapai ratusan juta dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi online organik. 45 hektar yang dimana adalah hutan lindung. Selanjutnya, nilai investasi bersumber dari akumulasi dana desa
sekitar 50-100 juta per tahun. Bantuan stimulus pemerintah melalui program Bank Pesona sekitar 50 juta. Serta dukungan teknis lembaga donor internasional, dalam hal ini GIS dan MCA 1 untuk sertifikat produk. Adapun nilai manfaat, yang pertama ada dari segi ekologi, di mana terjaganya tutupan tajuk pohon, pencegahan erosi di lereng curam, dan perlindungan koridor satwa endemik Sulawesi. Selanjutnya, manfaat secara ekonomi. Peningkatan harga kopi dari sekitar 15.000 per kilo menjadi 45.000 per kilo sampai 60.000 per kilo, serta diversifikasi pendapatan madu dan rotan. Selanjutnya masuk pada ancaman kegiatan program, di mana di sini yang pertama ada perubahan iklim. Curah hujan ekstrim di Sigi sering memicu longsor yang memutuskan akses distribusi hasil panen. 2. Hama dan penyakit. Serangan penggerek buah kopi yang fluktuatif. Yang ketiga, regenerasi. Kurangnya minat generasi muda desa untuk menjadi petani hutan dibandingkan merantau ke kota. Dan yang keempat, ada fluktuasi harga, ketergantungan pada harga kopi dunia jika tidak memiliki akses pasar langsung. Masuk pada kesimpulan, perhutanan sosial di Kabupaten Sigi, khususnya Desa Namo, terbukti menjadi instrumen efektif dalam meredam konflik agraria, meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak ekosistem. Keberhasilan ini sangat tergantung pada sinergi antara legalitas negara, pendampingan pasar, dan kemandirian kelembagaan desa. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan mungkin bisa dilihat seperti ini. Ya baik, cukup sekian yang bisa saya presentasikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.